DPR sahkan RUU TNI jadi undang-undang. 3 polisi tewas ditembak saat gerebek judi sabung ayam di Weikanan. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pangdam II Sriwijaya jelaskan nasib 2 oknum TNI terkait 3 polisi tewas ditembak di Weikanan. Bareskrim bongkar investasi bodong kripto, kerugian capai 105 miliar rupiah. 3 ruas tol fungsional Trans Jawa beroperasi gratis saat mudik Lebaran 2025. IHSG sempat anjlok, Prabowo bakal bertemu para investor. Kemendak dan Bareskrim segel SPBU nakal di Bogor, rugikan konsumen hingga 3,4 miliar rupiah. Kado Lebaran Deddy Mulyadi untuk warga Jawa Barat, hapus tunggakan pajak kendaraan. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Pengesahan Undang-Undang TNI itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di ruang paripurna DPR Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri sebanyak 293 anggota DPR, sementara 11 orang lainnya izin. Seluruh anggota DPR yang hadir menjawab setuju saat Puan menanyakan apakah RUU TNI dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Puan pun mengetuk palu yang disambut dengan tepuk tangan dari para anggota DPR. Ketua Panitia Kerja RUU TNI, 3 perubahan tersebut terkait dengan penambahan tugas pokok TNI, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan penambahan masa dinas TNI. Pertama, tentang kedudukan TNI yang diatur pada pasal 7 soal operasi militer selain perang. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang dari semula 14 menjadi 16. Adapun penambahan 2 tugas pokok dalam operasi militer selain perang yang diatur pada pasal 7 meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kedua, pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14. Hal ini berdasarkan permintaan pimpinan kementerian lembaga dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga itu, TNI dapat menduduki jabatan sipil. Namun, dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, tentang kenaikan batas usia pensiun pada pasal 53 yang dibagi dalam 3 klaster, yakni Tamtama dan Bintara, perwira menengah, serta perwira tinggi. Rinciannya, prajurit TNI dengan pangkat Bintara dan Tamtama pensiun pada usia 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat kolonel 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 jadi 60 tahun. Perwira tinggi bintang 2 jadi 61 tahun. Perwira tinggi bintang 3 jadi 62 tahun. Dan perwira tinggi bintang 4 jadi 63 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang maksimal 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Dalam pasal 53 Undang-Undang TNI sebelum direvisi, prajurit memiliki masa dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama. Polda Lampung menetapkan seorang pemain judi sabung ayam sebagai tersangka pasca penggerebekannya mengakibatkan 3 polisi gugur. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika di Mapolda Lampung mengatakan dalam peristiwa tersebut TNI dan Polri menemukan 2 tindak pidana, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam kasus perjudian sabung ayam, 1 warga sipil bernama Zulkarnain ditetapkan sebagai tersangka setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan TNI Polri. Penetapan tersangka tindak pidana perjudian didukung beberapa barang bukti dari TKP, diantaranya berupa uang tunai, ayam, mobil, sepeda motor, pisau, senter kepala, dan pakaian. Dalam kasus perjudian sabung ayam ini, total 14 saksi yang diperiksa. Tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dan saat ini telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP.
Panglima Kodam II Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis menjelaskan nasib 2 oknum TNI terkait penembakan 3 polisi di Wekanan Lampung. Pangdam Sriwijaya saat konferensi pers di Mapolda Lampung mengatakan 2 oknum TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan terhadap Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Status keduanya masih sebagai saksi. Kedua oknum TNI tersebut, Kop KB dan Pel2L, juga sedang menjalani pemeriksaan di Markas Komando Detasemen Polisi Militer Lampung. Untuk menetapkan status tersangka terhadap kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup dan saksi-saksi. Pangdam Sriwijaya menambahkan penyelidikan gabungan antara TNI Polri diharapkan segera selesai dengan cepat. Jika dalam hasil penyelidikan ditemukan fakta dan bukti yang kuat untuk menetapkan kedua terduga pelaku menjadi tersangka, sanksi akan diterapkan. Sementara Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan kedua oknum TNI ini sudah mengaku membawa senpi dan menembak 3 anggota Polri di Wekanan Lampung dengan senpi jenis rakitan. Namun kasus ini masih akan didalami. Sebelumnya 3 polisi di Wekanan ditembak oleh pelaku yang diduga oknum TNI saat penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Senin kemarin. Ketiganya yakni Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar penipuan jaringan internasional dengan modus trading saham dan investasi mata uang kripto. Dirtipit Siber Barreskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji di Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu kemarin mengatakan sebanyak 90 orang menjadi korban yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Adapun kerugian yang dialami para korban mencapai hingga 105 miliar rupiah. Himawan mengatakan kejahatan online scam ini berawal pada September 2024. Para korban melihat iklan di Facebook tentang trading saham dan mata uang kripto. Para korban membuka iklan dan diarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang adminnya mengaku sebagai profesor Amerika Serikat. Para korban lalu diajari cara menjalankan trading saham dan mata uang kripto. Selanjutnya mereka diarahkan bergabung dalam grup WhatsApp yang di dalamnya ada yang mengaku sebagai mentor dan sekretaris dari bisnis trading saham dan mata uang kripto. Para korban diarahkan mengikuti pelajaran tiap malam. Mereka dijanjikan keuntungan atau bonus sebesar 30 sampai dengan 200%. Para korban juga dimintai mentransfer dana ke beberapa rekening bank atas nama perusahaan yang tertera pada platform tersebut. Penyidik mengidentifikasi ada 67 rekening yang digunakan pelaku. Pada Januari 2025, para korban mendapatkan pesan WhatsApp dari Pusat Perdagangan JPRX Global mengenai penangguhan sementara penghapusan pengguna terdaftar di wilayah Indonesia. Mereka juga diminta memverifikasi akun kriptonya. Para korban diwajibkan untuk mentransfer pajak dan fee kepada platform tersebut jika ingin menarik uangnya. Mereka kemudian menarik dana dari akun kripto yang dimiliki, namun gagal. Para korban pun menyadari telah ditipu hingga melaporkan kepada kepolisian. PT Jasa Marga Persero Tbk mengoperasikan 3 ruas tol fungsional selama periode arus mudik Lebaran 2025. Ketiga ruas itu adalah Tol Solo Yogyakarta Nia Kulon Progo, Jakarta Cikampek, dan Probolinggo Banyuwangi. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisya Oktaviana dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan pengoperasian ruas fungsional ini tidak dipungut biaya alias gratis karena memang sebenarnya proses konstruksi belum rampung. Lisya mengatakan jalan tol Solo Yogyakarta Nia Kulon Progo akan dioperasikan fungsional untuk sebagian ruas Prambanan sampai dengan Purwomartani sepanjang 6,78 km. Ruas fungsional ini dijadwalkan dibuka pada 24 Maret hingga 6 April mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Pengoperasian tol fungsional Prambanan Purwomartani terbagi menjadi 2, yaitu pada periode arus mudik tanggal 24 hingga 30 Maret untuk arus kendaraan dari Prambanan menuju Purwomartani. Sementara untuk arus balik kendaraan dari arah Purwomartani menuju Prambanan diberlakukan pada 31 Maret hingga
6 April 2025. Selanjutnya jalan tol Probolinggo-Banyuwangi akan dibuka sebagian pada ruas Gending sampai dengan Paiton sepanjang 23,47 km pukul 6 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Pengoperasian tol fungsional Gendingan Paiton ini terbagi menjadi dua, yaitu pada periode arus mudik pada tanggal 24 hingga 31 Maret untuk arus kendaraan dari Gending menuju Kraksaan Paiton. Sedangkan untuk arus balik kembali diberlakukan pada 1 hingga 8 April 2025. Adapun untuk ruas tol Japek 2 Selatan, Lisha mengatakan siap untuk dibuka fungsional dari Sadang Bojongmangu sepanjang 31,25 km. Ruas tol ini hanya melayani arus balik saja karena hanya untuk menampung kendaraan arah Bandung lewat tol Cipularang menuju Jakarta. Pembukaan fungsional Japek 2 Selatan dilakukan secara tentatif saat arus balik disesuaikan dengan diskresi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto akan segera bertemu dengan para investor setelah indeks harga saham gabungan sempat anjlok dan dihentikan perdagangannya oleh bursa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Prabowo di Istana Negara kemarin mengatakan pertemuan Prabowo dengan para investor itu sedang diatur oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Luhut menegaskan Prabowo berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara hati-hati, khususnya dalam pengelolaan fiskal. Dia memastikan pemerintah akan mencermati semua dinamika yang terjadi di pasar. Sebelumnya publik dihebohkan dengan anjloknya IHSG hingga lebih dari 5% pada Selasa kemarin. IHSG mengalami tekanan cukup signifikan dipicu oleh berbagai faktor global maupun domestik. Bursa Efek Indonesia pun memberlakukan penghentian market sementara alias trading halt selama 30 menit. Kementerian Perdagangan bersama Ditipiter Bareskrim Polri dan Polres Bogor menyegel SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rabu kemarin mengatakan SPBU tersebut terbukti curang karena mengurangi takaran BBM jenis Pertalite dan Pertamax kepada masyarakat. Temuan ini berasal dari pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri dan didalami bersama Kemendak, kemudian pemerintah daerah. Akhirnya ditemukan ada kecurangan yang dilakukan pengusaha SPBU. Budi menambahkan pihak SPBU memasang alat ilegal di dalam mesin dispenser BBM. Cara kerja alat tersebut diatur menggunakan remote dari jarak jauh. Remote tersebut dioperasikan melalui handphone pada sebuah aplikasi, sehingga bisa diatur kapan alat bekerja dan kapan alat tidak bekerja. Dengan perangkat elektronik ini, maka takaran bensin rata-rata berkurang 4% atau setiap 20 liter berkurang 750 ml. Dari tindakan ilegal tersebut, masyarakat dirugikan dalam setahun sekitar 3,4 miliar rupiah. Atas kecurangan tersebut, SPBU disegel dan tidak bisa beroperasi. Selanjutnya, temuan ini ditindak lebih lanjut oleh Polri. Mendak pun mengimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktik seperti ini lagi karena merugikan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kado manis untuk seluruh warganya menjelang Lebaran 1 Syawal 1446 Hijriah. Deddy mengeluarkan kebijakan untuk menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Informasi mengenai kado untuk warganya ini disampaikan di akun Instagramnya Rabu kemarin. Deddy mengungkapkan Pemprov Jabar memaafkan seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor dari warga dengan menghapuskannya. Penghapusan pajak kendaraan ini berlaku dari tunggakan tahun 2024 sampai ke bawah dan seterusnya. Masyarakat diberikan kesempatan memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan mulai 24 Maret hingga 6 Juni 2025. Deddy pun mengingatkan warga agar segera membayar pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2025 tanpa perlu membayar tunggakan. Sementara program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor ini disambut antusias oleh warga Jawa Barat. Kantor Samsat di sejumlah daerah didatangi warga yang ingin memanfaatkan program tersebut. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.